sebagai filmmaker gue takut sih, kayak anjing, tim gue kan rame nih, satu orang kena cancel, semua ke cancel anjing, serem banget men. Halo. Anjir. Halo. Selamat malam. Hari ini hujan. Selamat datang di diskusi teras. Ada saya Zoe, kemudian ada narasumber in-house kita Bang Nosa. Baru ada narasumber tamu kita Rafael Marius. Hari ini di dalam diskusi teras kita akan bahas tentang cancel culture. Jadi, Bang, apa itu Bang Abang? Asik. Menurut kalian, apa itu cancel culture? Dulu deh. Buat gue, cancel culture adalah mekanisme kolektif yang dilakukan oleh publik, entah publiknya sampai taraf seberapa, untuk menuntut akuntabilitas daripada satu pihak yang tanda kutip problematis melalui cara perampasan kapasitasnya untuk melakukan sesuatu, dalam tanda kutip seperti sesuatu yang di cancel. Buat gue sih gitu. Puas ya? Normatif sekali. Kalau kalian bingung, sama. Gue setahun sekali denger perantasan. Apa itu perantasan? Perampas. Oh, Perampasan, anjir. Terus yang setahun sekali gue denger apaan ya? Kalau petasan. Kalau lu Bang? Buat gue cancel culture itu adalah sebuah kebiasaan yang dibentuk dari kebudayaan kan, untuk cancel orang gitu ya. Tapi cancel ini apa sih? Cancel ini batalin sesuatu kan, membatalkan sesuatu yang sudah dilakukan gitu. Kalau yang dibatalkan adalah orangnya, berarti membatalkan dia dan eksistensinya dan macam-macamnya gitu, untuk sebagai sebuah mekanisme hukuman sosial misalnya ya. Nah, dan buat gue cancel culture tuh akrabnya masuk ke ranah internet. Jadi sebelum internet kayaknya nggak ada cancel culture buat gue. Mungkin gue nggak tahu ya, gue bukan ahli cancel culture, cuman di internet baru mulai muncul ini gitu, di cancel gitu. Jadi dirampas hak-haknya yang fundamental, misalnya untuk dia kerja atau untuk dia bisa fungsional secara sosial dan profesional. Itu sih kalau menurut gue. Kenapa tadi Bang Nosa bilang pendapatnya Rafael normatif? Ya seakan-akan cancel culture ini nggak ada kalau dari pendapat Rafael, seakan nggak ada hubungannya cancel culture dengan kayak seakan-akan itu sesuatu yang biasa aja, yang udah gitu menurut gue gitu. Emang ada dan sebagai konsekuensi logis gitu. Nah itu yang gue agak berseberangan, karena itu normatif kan ya udah ada norma, bagian dari norma gitu. Emang pendapat lu gimana Bang? Dia nggak bagian dari norma kalau menurut gue. Kalau norma ada legal, ada hukum, ada institusi gitu. Harusnya dia nggak normatif gitu, karena dia hadir bisa dimulai dari hal yang sangat kecil, dari hal gosip. Dia bisa mulai dari gosip, dia bisa mulai dari tweet orang yang nuduh sembarangan gitu. Dia bisa dimulai dari hal yang sangat-sangat hal yang sangat-sangat banal gitu. Kadang-kadang sering banget banal gitu, nggak ada bukti, nggak ada apa, di cancel gitu ya gitu. Atau mungkin salah konteks, ketika ngomong tweet word salah konteks, ke cancel gitu. Jadi bisa ke arah sana sebenarnya. Tapi dari itu juga sebenarnya sebuah hasil dari apa ya, buat gue Me Too movement mungkin bikin gede ya gitu. Untuk bisa karena hukum nggak bergerak, kita gerak sendiri gitu ya. Ya udah cancel gitu. Itu sih. Kalau pendapat lu, El, gimana? Seperti hal? Tadi Bang Nosa kan berseberangan. Lo katanya itu kayak seakan-akan lo ngeliat itu kayak hukum. Apa jangan-jangan silently lo pengen cancel culture ini jadi hukum gitu? Bagaimana gitu? Buat gue, sebagaimana tadi Nosa menjelaskan yang seharusnya terjadi via hukum, buat gue cancel culture berangkat dari sesuatu yang spontan, sesuatu yang dilakukan secara solider, yang sebenarnya permintaannya tidak mengekang siapapun gitu loh. Kalau lo nggak mau cancel, ya bisa-bisa aja. Sebagaimana boykot sekarang kan yang terjadi, nggak semua orang nge-boykot, tapi intensi untuk memboikot dipaparkan sebagai satu respon politis gitu. Yang mana dalam konteks cancel culture, setidaknya gue memandangnya sebagai salah satu metode bertahan, metode sintas, adalah cara massa untuk melakukan ostrasi terhadap satu pihak yang
at least di sisi gue lebih pro punya kuasa struktural. Sebutlah ya laki-laki di institusi yang demikian rupa kesannya untouchable gitu. Sehingga cancel culture dilakukan dengan kesadaran kalau massa juga punya kekuatan gitu. Tapi gue juga sadar satu mekanisme ini cukup rentan, terlebih dengan bagaimana sebenarnya kenyataan bergulir, bagaimana sebenarnya advokasinya terus berjalan gitu. Gue tidak menyangkal hal tersebut, tapi gue tidak ingin melihat cancel culture sebagai salah satu senjata yang semata-mata buas eksis untuk purely destruktif. Buat gue justru cancel culture muncul daripada krisis. Ada keperluan untuk meng-cancel sesuatu karena kalau enggak ada potensi destruktif yang bisa dibawa oleh figur ini, sebutlah kayak gitu. Ini belum melihat dia di level tajam ke bawah gitu. Untuk sekarang gue advokasi ke tajam ke atas. Oke. Can I lawan itu? Kayak menurut gue soalnya harus bedain antara cancel culture dengan boycott. Oke. Karena boycott itu buat gue boycott itu misalnya kita segolongan orang-orang Indonesia yang secara hukum ketatanegaraan dan secara misalnya agama gitu ya mendukung Palestina misalnya. Oke, begitu ada McDonald atau apapun yang membantu Israel gitu, kita boykot produk-produknya misalnya gitu ya. Nah, sebagai golongan kita yang boykot itu. Ya. Oke. Di-cancel nggak? Itu di-cancel nggak culture dia? Gue rasa enggak. Iya, enggak, karena kredibilitas dia masih punya pelanggan lain. Starbucks diboykot, nggak rugi. Ya rugi ya, tapi nggak tutup dan tetap ada untung gitu ya. Tetap jalan ya. Tetap jalan. Tapi kalau cancel culture yang kita omongin dalam konteks ini adalah sesuatu yang bikin dysfunction. Dan ini nggak berhadapan dengan produk atau cerita-cerita tentang brand gitu ya. Kalau brand lo boykot, ya udah gitu ya. Brand lo boykot, tapi kan brand bukan orang. Gitu. Brand akan kehilangan pekerja mungkin. Brand akan kehilangan penghasilan mungkin gitu ya. Orang-orang yang nggak bisa kerja gitu kan karena brand ini diboykot. Tapi kalau kita bicara soal cancel sekarang yang meng-cancel manusia individual gitu. Itu beda konteksnya buat gue, bukan boykot lagi. Kita nggak memboykot produk individual ini, kita memboykot hidupnya dia gitu. Kita meng-cancel keberadaan dia. Itu sih yang buat gue agak timpang. Kecuali kalau cancel culture ini hanya sebagai tanda protes. Tolong dong diurus misalnya. Itu mungkin bukan cancel culture, namanya protes. Sehingga gue protes karena dia nggak diurus. Tapi kalau di cancel, ada judgement di situ, ada praduga tak bersalah di situ yang membuat dia tidak lagi bisa bekerja. Orang ini yang belum terbukti secara hukum gitu, advokasi belum ada, jadi ya gimana tuh gitu. Itu sih gitu. Dan yang paling bahaya cancel culture ini bisa kemana-mana. Misalnya di film Penyalin Cahaya aja kita ngomong, satu orang kena cancel, filmnya kena cancel lama-lama. Maksudnya in a way orang jadi kayak nggak mau nonton gitu. Tadi film itu kan yang bikin bukan dia doang, rame-rame. Atau paling serem like and share, gila gitu. Sebagai filmmaker gue takut sih, kayak anjing, tim gue kan rame nih, satu orang kena cancel, semua ke cancel anjing, serem banget men, gitu. Itu yang buat gue perlu kita omongin sebenarnya gitu. Apalagi di soal film ya yang bikinnya rame-rame, gitu. Bayangin kalau satu orang kru lo di cancel tanpa ada pengadilan yang benar, tanpa ada advokasi yang benar, terus film lo juga di cancel, sedih banget men. Gitu. Apalagi kalau mahal filmnya, nangis darah. Jadi secara definisi cancel culture itu bukan boykot, bukan protes, specifically apa gitu? Maksudnya kalau bentuk nyatanya apa? Pakai gue deh, misalkan gue di cancel, maka apa yang terjadi? Coba, kira-kira gimana? Bikinin contoh kasus. Lo mau siapa? Enggak, gue enggak. Kalau gue, simpelnya gini, misalnya ada orang yang menuduh lo melakukan sebuah pelecehan seksual. Terus selama ini lo dikenal sebagai seorang laki-laki yang mendukung emansipasi, terus tiba-tiba digituin dan jadi snowballing. Orang tiba-tiba ngomong begini begitu, ada tiba-tiba mantan pacarnya ngaku macam-macam gitu ya, atau lain-lain. Dan efeknya apa di situ? Efeknya sebagai pekerja, misalnya lo pekerja lo apa? Misalnya lo Astrada misalnya. Lo Astrada terus karena karena ada yang ngomong begitu dan lo snowballing, orang nggak ada yang mau hire kerja lagi di film gitu. Itu di cancel, pekerjaan lo di cancel. Lalu lo mesti cari tempat lain kan, lo mesti ulang dari nol sesuatu yang sudah lo bangun bertahun-tahun gitu. Ya buat gue nggak ngeliat ada keadilan sih di situ. Jadi yang adil gimana menurut kalian nih? Gue penasaran. Apa jangan-jangan mungkin lo mau review pendapat lo soal gimana maksud gue?
sebagai filmmaker deh. Begitu. Bisa aja kan ya. Sebenarnya gue lebih pengen merespon ke paparan lo sebelumnya ya. Gue merasa sejauh trajektori semenjak Mito, upaya-upaya cancel ini banyak yang pada akhirnya nggak terlalu berbuah hasil. Sebagaimana beberapa pihak yang di cancel, tanda kutip, gue lihat masih dapat kerjaan tuh, masih damai-damai aja tuh, masih muncul di sana sini tuh. Justru tapi buat gue cancel culture ini selepas dengan efektivitasnya benar-benar menumpas satu kapasitas individu ini untuk bertindak dalam satu industri tersebut, dia jadi semacam catatan kaki untuk dikenang di kesejarahan dalam jangka panjang. Karena gue merasa cancel culture sebagai gerakan yang desentral gitu. Ini adalah pertanyaan untuk kayak secara politis lo pengen berdiri di mana sih gitu. Mungkin secara praktikal kayak kalau ada kesempatan kerja sama orang ini lo pengen atau enggak gitu loh. Lagi-lagi jadinya gue tidak melihatnya sebagai satu condemning institusional gitu. Justru kembali lagi ke masa dan bagaimana masa merespon. Nah, terkait dua contoh yang lo berikan, yang pertama itu sebenarnya ada jawaban, cuma gue nggak enak dibawa ke sini gitu. Yang kedua, justru gue merasa ini bagaimana kuasa, semoga gue nggak salah menggunakan kalimat ya, kuasa hegemoni daripada masyarakat yang menuntut moral gitu loh. Karena di konteksnya like and share, selepas presentasi estetis filmnya yang memang agak-agak riskan gitu, justru yang di cancel kan karena salah satu pihak daripada film ini dianggap melakukan tindakan yang melanggar moral sosial gitu. Yang mana buat gue justru di level private gitu. Ini lagi-lagi ada pembahasan lebih lanjut apakah ketika dia melakukan itu bisa menimbulkan tekanan emosional bagi pihak yang mengalami, ya mungkin langsung aja terselingkuhi gitu ya. Tapi buat gue justru tidak terlibat dalam narasi besar, setidaknya buat gue ya. Apa yang berusaha cancel culture berusaha gapai itu keadilan sosialnya gitu. Justru ini kayak kekhawatiran masyarakat umum kayak hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi di masyarakat yang bermoral, dalam konteks like and share. Sebenarnya itu aja sih. Gue pikir yang ikut tahun lo yang kedua yang tentang apakah filmmaker nasibnya seperti apa ketika mengalami cancel culture ini. Ini agak-agak cerita. Gue melihat salah satu mekanisme yang coba sehat di Mondi gitu, dari salah satu kasus terakhir, bagaimana kemunculan advokasi. Justru ketika tindak daripada cancel ini bisa kita atur tidak pada masa yang kita sebut medsos, Twitter atau kayak bukit dan macam-macam, bisa jadi metode yang lumayan ampuh karena jadinya kita bisa saling diskusi segala macam. Karena begitu dibawa ke publik sebagaimana publik yang tidak ada batasan gitu, tentu terkesannya kayak wah dampaknya plek-plekan. Tapi sejauh ini sih buat gue kayak adem ayem tuh orang-orang yang tercancel kemarin gitu sih. Oke. Sebagai tadi lo udah ngebahas soal Mondi juga ya. Teman-teman bisa ngeliat di website Mondi ada fakta integritas, ada etika-etika gitu ya. Yang kita juga punya mekanisme SOP sendiri bagaimana menghadapi sebuah pelanggaran etis dalam produksi film, dalam workshop, atau hubungan personal yang membuat efek buruk dalam profesionalitas orang ya. Nah tapi kita akan bahas itu belakangan habis ini. Utamanya coba deh kita coba lihat jawabannya Regas di Budi Pekerti deh. Buat gue itu jawaban tuh film itu tuh. Sangat jawaban tuh soal cancel culture. Karena kita nggak tahu orang tuh harus tetap terlihat dengan fungsional gitu. Dia berusaha fungsional dan kita nggak bisa judge bahwa nggak apa-apa kok dia gitu. Gue rasa teman-teman yang kena cancel culture, beberapa yang gue kenal, beberapa bahkan gue cancel sendiri awalnya waktu gue nggak tahu ya. Jadi efeknya luar biasa depresif, luar biasa patah arang gitu. Apalagi ketika sebenarnya dia nggak salah, snowballing aja. Gue udah pernah nulis soal Ucup, tulisan gue sempat viral tuh soal Ucup waktu itu. Gue concern sama cancel culture yang dilakukan pertama kali oleh institusinya duluan. Ini berkali-kali terjadi ya. Gitu dari gue langsung nyebut nama aja ya. Gitu duluan, dia ngomong gitu. Nah ada lagi kasus paling baru kan, misalnya tes keluar tuh cancel culture-nya, di cancel dulu nih orang gitu. Jadi nggak mau tanggung jawab sama konstituennya dia gitu. Di Mondi gue harap kata-kata ini bisa jadi suatu warisan lah ya. Gue nggak mau konstituen gue gitu menghadapi itu tapi nggak konstruktif gitu. Karena itu nggak konstruktif buat gue. Depression itu nggak konstruktif. Konstruktif adalah kita contain dulu, kita dahulukan dulu korbannya. Pertama korban dulu pertama gitu. Karena dengan cancel culture, kalau sampai korbannya keluar nama, korbannya kena juga.
kena juga korbannya Fakta gitu. yang menyedihkan ya. Fakta yang menyedihkan, korbannya kena juga gitu. Korbannya juga nggak bisa kerja, dia juga cancel padahal dia korban gitu. Itu mengerikan, men. Jadi gue sangat tidak mendukung kalau ada orang yang jadi korban dan ngomong di Twitter atau internet. Lo bisa ke Komnas Perempuan, lo banyak, lo hotline-nya udah banyak banget lo bisa pakai untuk mengurus advokasi itu tanpa lo kena sebagai korban, gitu. Bahkan undang-undang TPKS terbaru ada saksi korban, bahwa korban bisa bersaksi di pengadilan sebagai diri sendiri sebagai korbannya. Jadi udah ada alat-alat hukum yang bisa dipakai sekarang. Itu membuat cancel culture sebagai sebuah fenomena sosial harusnya sekarang udah nggak boleh lagi dipakai karena udah ada hukumnya, udah ada alat-alatnya, dan efeknya luar biasa merusak untuk korban dan untuk pelaku, atau untuk pelaku yang atau orang yang dituduh pelaku gitu, merusak sekali. Nah, jadi kembali menutup mungkin di Mondi kita berusaha untuk konten itu karena semakin besar sebuah komunitas hampir nggak mungkin nggak ada masalah kayak gitu, hampir nggak mungkin gede orang banyak gitu ya, ratusan orang gitu. Nah, dan di situ kita buka tuh kalau memang ada yang bermasalah diadukan ke institusinya dulu aja, dan kita berusaha bisa nggak dicontoh sama institusi lain gitu yang tadi gue sebut nama-namanya. Teman-teman sekalian, bisa nggak kalian tuh coba dulu, jangan praduga tak bersalah gitu ya, ambil dulu korbannya, cari dulu korbannya, diselamatkan dulu ini korban gitu baru ke orangnya diselesaikan dulu secara internal ini beneran apa enggak, dan kalau yang perlu hukum masuk ke hukum, karena sudah ada semua. Advokasi serahkan ke pihak ketiga, Komnas, NGO, banyak yang akan ngurus itu gitu, yang lebih ahli di situ. Itu yang buat gue lebih penting ya gitu. Berarti maksud lo jangan membabi buta gitu ya? Jangan membabi buta gitu. Itu sih. Sekarang gue mau nanya. Oke, ke distract dikit gue tadi sebenarnya pas jawab karena ada kayak ngengat gitu masuk ke kopi lu. Wah. Iya. Enak kayak pokoknya. Protein sih. Tengah gitu kan. Haruskah atau jangankah seorang seniman dipisahkan dari tindakannya? Ini kan perdebatan yang cukup panjang ya. Yes. Bahkan ini gua rasa lebih lama dari cancel culture. Karena iya, so far gitu. Gua cuman pengen kepo nih. Karena kalau gue sendiri, kalau di luar sana, hehe, aman. Contoh gue luar-luar. Ada yang punya pulau gitu, gengs. Ada punya pulau gitu, terus kayak ada taksinya gitu, mondar-mandir ke pulau ya kan, terus melakukan hal-hal yang judulnya Ice White Shut dan gitu. katanya baru muncul tuh nama-nama list pelanggan-pelanggannya tuh. listnya mau bocor. Gila. Nama pelanggan itu nama yang disebut aja. Yang disebut dalam pengadilan ya. Terasosiasi lah. Terasosiasi lah. Maksud gue tuh pengen banget misahin seniman dan karyanya dengan personal life dia. Tapi gue nggak bisa menolong ya, I can't help but feeling pas gue nonton dia gitu, nama-nama itu gitu, gue sekelebat lihat atau gue ingat-ingat gue suka karyanya, gue getir men, gue nggak gimana gue mengkonsolidasi perasaan ini ya, dan ini gue satu orang, gimana kalau satu movement, dan kita nggak cuma ngomong sesuatu yang berkaitan sama kekerasan seksual atau human trafficking. Cancel culture ini kan bisa applicable di ranah kekerasan fisik in general, atau perilaku-perilaku agresif dan merugikan lain gitu. Gua penasaran pendapat kalian di dalam, kalau kata Rafael tadi, retorik ini gitu. Gimana El dulu sebagai orang yang suka estetika film per film, I think this apply most to you than to me. Berarti sebenarnya pertanyaan fundamentalnya adalah bisa nggak misahin seniman sama karya seninya? Kalau nggak bisa, gimana mendamaikannya gitu? Pertama, gue pengen balik dari respon personal lo. Buat gue, sebagaimana menjadi manusia adalah hal indikatif untuk pengen dalam keseharian dan eksistensi lo hidup sebagai makhluk yang bermoral. Itulah kenapa kita mengambil kebahagiaan ketika melakukan gerakan-gerakan, sebutlah gerakan ekologis yang kayak kecil, kayak sudah tidak pakai sedotan yang saya pakai, gitu, pakai transportasi umum gitu. Gue nggak pakai sedotan yang general. Gue suka kumis gue dingin. Oh begitu. Berarti emang alasannya bukan politis, alasannya kayak sensorik. Anyway, wah lupa gue. Anyway, iya. Merujuk ke dalam diri masing-masing, adanya tendensi untuk
mengkonsumsi media seni teks yang suci tanda kutip, pada akhirnya berkebalikan pada gratifikasi personal. Sebenarnya dalam konteks memisahkan seniman dan seninya. Justru kalau mau ditarik ke dalam perspektif yang lebih pragmatis, buat gue hal itu tidak terpisahkan dalam pandangan kalau kita mengkonsumsi dalam gestur-gestur di dunia yang serba kapitalis ini, kita memfunnel some kind of like profit, some kind of like modal kepada senimannya untuk tetap hidup dengan kalau nonton lo dukung. Iya. Tapi secara jelas ada kayak duit lo masuk gitu loh. Atau enggak at least jadi data untuk dia bikin duit berikutnya. Bikin karya berikutnya, dia punya modal gitu. Ini kan berarti lo melanggengkan eksistensi dia yang berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebutlah tadi abusive gitu ya. Ataupun berarti lo membiarkan say ada korban, ini dalam satu ini spekulasi ya. Say ada korban yang hidupnya disulitkan gitu loh. Karena karena orang ini terus-terusan punya modal untuk menutup-nutupin kesengsaraan daripada korban supaya dia tetap hidup gitu. Allah jadinya secara tidak langsung menyebabkan hal itu bisa terjadi sehingga tendensi untuk memisahkan seniman dan juga seninya berada pada taraf, buat gue yang lebih penting adalah berada pada taraf hari ini gitu. Pada taraf hari, pada seniman-seniman yang masih bisa hidup dan lain-lain. Karena buat gue once udah mati tentu tidak baik untuk support sebutlah seniman-seniman Jerman yang dibangun sama orang Nazi propagandis gitu ya. Itu udah dilebur ke dalam taraf abstraksi, udah dilebur pada taraf bagaimana simbol dan ideologi dipertukarkan, yang pada akhirnya mungkin tidak terlalu berbasis pada praksis. Buat gue tetap penting. Tapi pemisahan ini justru lebih penting terjadi pada seni-seni yang masih terjadi hari ini. Pada figur-figur yang masih megang actual institutional power untuk sintas melalui teks yang diproduksi gitu. Buat gue sih gitu. Gue setuju banget sama kata-katanya L ya. Dan sedikit menambahkan dan mengutip Billboard ya, tentang bukan Coco Chanel, ini satu lagi. Coco Chanel kan Nazi ya. Satu lagi itu si siapa, Sean Connery. Nah, bahwa setelah dia meninggal baru banyak gosip-gosip dan ngomong tuduhan-tuduhan ke dia bahwa dia pelecehan seksual macam-macam gitu ya, udah keluar. Nah, tapi di situ Billboard ngomong suatu poin yang bagus banget ketika dia bilang yang paling penting tuh lihat konteks gitu. Bahwasanya kalau lo lihat hukum istilahnya gue lupa apa Pax Romana apa gitu, bahwa hukum itu tidak berlaku ketika ada hukumnya, maka kejahatan yang sebelumnya itu belum bisa dihukum. Gitu. Kejahatan yang baru yang akan dihukum. Artinya Me Too movement, pergerakan perempuan, pergerakan soal gender dan lain-lain, ketika ada hukumnya, yang lama-lama itu, yang melakukan sebelum itu nggak bisa dihukum sebenarnya, gitu. Yang bisa dihukum adalah yang selanjutnya. Kalau dia melakukan lagi, dia kena, gitu. Tapi yang lama-lama nggak bisa. Itu Pax Romana ya. Tapi kalau misalnya lihat ya di Sean Connery juga sama, dalam konteks kehidupan itu, kehidupan dia zaman itu, gue rasa normal-normal aja buat dia begitu. Sama kayak tradisi-tradisi dia bukan lo, dia zaman itu dia zaman James Bond pertama, James Bond pertama tuh tahun berapa itu gitu ya, Gue belum lahir kali ya. Belum, bapak gue juga belum lahir kayaknya anjing. Pusat deh gitu. James Bond pertama itu ya nggak apa-apa buat dia zaman itu, sekarang udah nggak boleh, terus udah mati juga orangnya, gimana dong gitu kan. Jadi, kontekstual itu penting banget ya. Terus satu hal lagi yang kayaknya penting juga ya, mendidik orang untuk melihat konteks itu tadi gitu. Karena cancel culture yang terjadi hari-hari ini tuh nggak kontekstual sama sekali, nggak ngelihat konteksnya, nggak ada. Karena konteks itu kan didapat dari investigasi, penyidikan gitu, pengadilan gitu. Itu kan pencarian konteks untuk menentukan sebuah hukuman. Nggak ada penalti yang bisa dikasih kalau konteksnya nggak ada. Emang lo siapa? Apakah lo Stalin gitu? Kan nggak gitu caranya gitu. Jadi buat gue penting banget tuh untuk mengerti konteks itu. Terus itu. Gue mau tambahin sedikit. Boleh? Mungkin gue yang terakhir kali ya. Kalau gitu gue nambahin satu dulu. Bisa. Terkait hal-hal yang telah lampau, justru buat gue tanggung jawabnya pada sejarawan. Pada bagaimana memori dibangun, pada bagaimana sejarah menjadi acuan untuk kemudian hari.
Itulah mengapa ada pembacaan-pembacaan, mungkin pembaca sejarah lebih queer, pembaca sejarah lebih feminim, pembaca sejarah yang sedemikian rupa dengan kacamata-kacamata yang lebih baru lah gitu, lebih kontemporer. Dengan kesadaran bahwa apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa serta-merta dianggap sebagai sesuatu yang moral. Bisa jadi seperti kata lo karena konteksnya kesannya moral. Tapi dengan pembacaan kayak membongkar ulang sejarah, melihat ulang bagaimana apakah ini kekerasan atau bukan gitu. Yang kemudian jadi sejarawan kemudian bisa melabeli kayak this happened and this is fucked up but it has happened gitu. It doesn't change the moral position yang bagaimana moralnya tentu akan berubah-ubah. Tidak tahu di masa depan mungkin ada kekerasan terhadap artificial intelligence yang gue lakukan gitu. Tapi telah gue lakukan misalnya karena gue simply tidak punya kesadaran cukup bahwa itu salah zaman gitu ya. ini. Tapi gue cukup ikhlas untuk di masa depan gue salah-salahin. Karena pada akhirnya gue tahu ya apakah yang terjadi masa depan gitu sih. Buat gue itu juga penting catat supaya yang udah lampau tidak bisa serta-merta dilepaskan daripada evil that has happened. Gitu sih buat gue. Sembari tadi gue dengar gitu Bang Nosa sama Rafael, gue jadi mikir kayak dari tadi tuh pendekatan kita somewhat applicable ya. Gue nggak mau bilang praktikal karena butuh ya Uji coba. Ya segala nggak langsung besok gue terapin lalala nggak bisa. Tapi applicable. Ya. Cuman seringkali kan di balik itu banyak yang pengen diskursus ini juga punya nuansa institusional. Kayak tadi Bang Nosa bilang kan udah ada hukum, lu ke hukum aja. Biasanya follow up questionnya adalah bagaimana kalau hukumnya in favor of atau mendukung pelaku-pelaku yang kita hendak protes atau kita hendak boykot gitu. Nah, setuju nggak kalau justru ketika ada keresahan itu, keresahan institusional itu, maka fokus kita tidak hanya terhadap pelaku dan fokus kita tidak hanya terhadap aplikasi, tapi juga fokus ke hukum dan narasi sejarah dan pengetahuan dan pengayaan akan konteks gitu. Jadi maksud gue ya institusinya ditunjuk juga gitu buat ini. Gimana menurut kalian? Terus? Sebenarnya tidak ada yang bisa gue katakan selain sepakat. Oke. Jujur, setelah ini kan Fafifu doang. You've been warned. Iya. Fafifu mode ya. Kita harus menyadari bagaimana satu ukuran yang diberikan pada subjek-subjeknya. Oke. Ini gue salah nggak kalau gue bilang biopolitik? Sabi-sabi aja sih. Sabi-sabi. Tapi lo harus jelasin dong. Itu kan komposit Iya. banget. Iya, kayak tadi lo bawa burung onta tuh apa tuh? Ostris tuh. Ostrasi. Gitu. Wah, gue kurang cukup mapan lagi untuk menjelaskan. Oke, gue nggak mau pakai istilah susah kalau gitu. Karena adanya peraturan, hukum, institusi yang mengatur bagaimana tubuh-tubuh dan nyawa yang hidup di bawahnya. Maka dari itu, gue cukup sepakat untuk melihat bagaimana kuasa tersebut, entah bentuknya institusi, entah bentuknya mungkin lebih soft kayak social organizing gitu, untuk dilihat dan dipreteli dan kayak kembali ke asas bahwa nggak serta-merta yang you've been given as like acuan paling moral gitu. Lagi-lagi kan kultur berkembang, interpretasi berkembang, keadilan berkembang, dan lain-lain berkembang. Sehingga buat gue sebagai proses akan selalu dinamis sih Zo. Dan memang perlu advokasi jangka panjang perihal kayak is it fucked up, is it not gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kesannya sia-sia ini justru kayak bring things up to the table. Kayak cancel culture oke nggak sih gitu kan? And Makanya kita ngobrol ya. Kita ngobrol. Iya, kita ngobrol. pivot ya. Pintar. Lagi-lagi follow up-nya dari Fafifu, ini Fafifu doang gitu ya. Gitu sih sebenarnya. Ya, kalau gue ngerasa bahwa cancel culture yang sekarang yang gue gak setuju. Secara alami sebenarnya dia keluar tuh karena ada masalah konstitusional, karena hukumnya memang cenderung ke yang kuat-kuat. Makanya rakyat ngambil alih gitu. Upaya spontan. Supaya spontan gitu. Tapi permasalahannya ketika sekarang masih ada, berarti ada masalah sama sosialisasi perundang-undangan yang konstitusi yang sudah dibuat untuk supaya nggak begitu. Dan percakapannya. Dan percakapannya kurang.
Di sini juga harapannya kita bisa ngebuka ini hal-hal yang agak tabu gitu, kita omongin supaya teman-teman baca dong gitu. Undang-undangnya udah ada. Lihat dong di Twitter tuh udah ada semua hotline-nya gitu. Jadi itu tolong dilihat sebelum melakukan sesuatu hal yang merugikan banyak orang gitu. Ya jangan sampai tindakannya itu merugikan yang tertuduh, merugikan korbannya, institusinya gitu. Jadi ya sedapat mungkin cari konteksnya dengan cara pelan-pelan menyelesaikan masalah ini gitu. Itu sih kalau buat gue sih yang penting itu. Teman-teman, kalau punya opini, pendapat, pertanyaan, boleh langsung lempar aja di komentar ya. Di komentar, nanti kita bisa bikin episode baru jawab itu, atau kita komen balik di situ. Banal-banal aja, you can't hurt us. Iya. Gitu. Tadi agak mati dikit karena potensi kameranya. Kalau mau nyumbang buat kami beli kamera baru boleh. Nanti ada linknya di bawah. Ada bit.ly/patronmondi. Huruf kecil semua ya guys. Gitu. See you di diskusi teras selanjutnya. Bye-bye. Bye.